Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Lilis Kurniati. Di sini saya akan menampilkan video animasi yang berjudul Dinamika Kelompok. Selamat menyaksikan. Teori dinamika kelompok. Dinamika adalah suatu hal yang dimana mempunyai tenaga serta selalu bergerak dan berubah-ubah, menyesuaikan keadaan tertentu. Kelompok adalah dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, saling tergantung, menganggap dirinya dan orang lain bagian dari kelompok, terikat oleh norma, saling mempengaruhi dan mempunyai common goal atau tujuan bersama. Dari beberapa pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari dinamika kelompok dapat diartikan yaitu sebuah kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang mempunyai hubungan psikologis dengan jelas antara anggota satu dengan lainnya serta berlangsung dalam situasi yang dialami. Persoalan dalam dinamika kelompok. Dinamika kelompok dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kohesi atau persatuan. 2. Motif atau dorongan. 3. Struktur. 4. Pimpinan. 5. Perkembangan kelompok. Studi kasus persoalan dalam dinamika kelompok. Persoalan organisasi individu-individu dalam organisasi mempunyai banyak tekanan pengoperasikan organisasional yang menyebabkan konflik. Atasan mengkehendaki produksi lebih banyak. Para bawahan menginginkan perhatian lebih besar. Para langganan minta pengiriman lebih cepat. Rekan sekerja mengharap penundaan skedul. Pendekatan dalam dinamika kelompok. Pendekatan ini mendasarkan pada konsep adanya aksi, interaksi, dan situasi yang ada dalam kelompok. Hamans menambahkan dengan adanya interaksi dalam kelompok, maka kelompok yang bersangkutan merupakan sistem interdependensi dengan sifat-sifat Satu, adanya stratifikasi kedudukan warga. 2. Adanya diferensiasi dalam hubungan dan pengaruh antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain. 3. Adanya perkembangan pada sistem interkelompok yang mengakibatkan adanya pengaruh faktor-faktor dari luar. Pendekatan oleh Stockdale. Pendekatan ini lebih menekankan pada sifat-sifat kepemimpinan dalam bentuk organisasi formal. Tocqueville menambahkan bahwa yang dimaksud kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelo yang terorganisir sebagai usaha untuk mencapai tujuan kelompok. Kelompok terorganisir. Yang dimaksud di sini adalah kelompok yang tiap-tiap anggotanya mendapat tanggungan dalam hubungannya dengan pembagian tugas untuk mencapai kerjasama dalam kelompok. Pendekatan dari ahli psikoanalisis. Keidlinger berpendapat bahwa aspek-aspek motif dan emosional memegang peranan penting dalam kehidupan kelompok. Freud berpendapat bahwa di dalam setiap kelompok perlu adanya kesatuan kelompok agar kelompok tersebut dapat berkembang dan bertahan lama.
Kesatuan kelompok akan terbentuk apabila tiap-tiap anggota kelompok melakukan identifikasi bersama antar anggota yang satu dengan yang lain. Pendekatan dari Jennings dan Moreno. Jennings mengungkapkan konsepsinya tentang pilihan bebas, spontan, dan efektif dari anggota kelompok yang satu terhadap anggota kelompok yang lain dalam rangka pembentukan ikatan kelompok. Moreno membedakan antara psike grup dan sosiogrup sebagai berikut. Psike grup merupakan suatu kelompok yang terbentuk atas dasar suka atau tidak suka, simpati atau antipati antar anggota. Sosiogrup merupakan kelompok yang terbentuk atas dasar tekanan dari pihak luar. Jennings menambahkan bahwa pelaksanaan tugas akan lebih lancar apabila pembentukan sosiogrup disesuaikan dengan psike grup dengan memperhatikan faktor-faktor efisiensi. D. Proses dinamika kelompok. Proses dinamika kelompok mulai dari individu sebagai pribadi yang masuk ke dalam kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, belum mengenal antar individu yang ada dalam kelompok. Studi kasus dalam proses dinamika kelompok. Masalah kemiskinan terus menjadi kajian yang tidak akan habisnya. Berbagai cara dan upaya dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi dapat diintervensi melalui pendekatan individu maupun kelompok. Salah satu upaya mengatasi kemiskinan melalui pendekatan kelompok yang dilakukan Kementerian Sosial adalah melalui KUB, Kelompok Usaha Bersama. Unsur-unsur dinamika kelompok. Tujuan kelompok. Tujuan kelompok harus jelas dan diketahui oleh seluruh anggota. Untuk mencapai tujuan kelompok tersebut diperlukan aktivitas bersama oleh para anggota. Hubungan antara tujuan kelompok dengan tujuan anggota bisa yang pertama sepenuhnya bertentangan, yang kedua sebagian bertentangan, netral, searah, identik, struktur kelompok adalah bentuk hubungan antara individu-individu dalam kelompok sesuai posisi dan peranan masing-masing. Struktur kelompok harus sesuai atau mendukung tercapainya tujuan kelompok. Fungsi tugas kelompok. Fungsi tugas adalah segala kegiatan yang harus dilakukan kelompok dalam rangka mencapai tujuan.
Kriteria yang dipergunakan pada fungsi tugas ini terpenuhi atau tidak adalah terdapatnya satu, fungsi memberi informasi, 2, fungsi koordinasi, 3, fungsi memuaskan anggota, 4, fungsi menyelaraskan, 5, fungsi mengajak untuk berpartisipasi, 6, fungsi berinisiatif. Suasana kelompok merupakan keadaan moral, sikap, dan perasaan bersemangat atau apatis yang ada dalam kelompok. Suasana kelompok yang baik bila anggotanya merasa saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan bersahabat. Faktor-faktor yang mempengaruhi suasana kelompok. Yang pertama, hubungan antar anggota. Kedua, kebebasan berpartisipasi. Dan yang ketiga, lingkungan fisik yang mendukung. Tekanan pada kelompok adalah adanya tekanan-tekanan dalam kelompok yang dapat menimbulkan ketegangan. Dengan adanya ketegangan akan timbul dorongan untuk mempertahankan tujuan kelompok. Tegangan kelompok. Tegangan dapat bersifat internal, misalnya tuntutan-tuntutan dari para anggotanya sendiri untuk menghasilkan sesuatu bagi mereka. Sepanjang tuntutan tersebut masuk akal untuk dilakukan dan dipenuhi, maka hal itu dapat meningkatkan kedinamisan kelompok. Sedangkan tegangan eksternal, yakni tekanan yang datang dari pihak-pihak di luar kelompok yang sering pula dapat menumbuhkan dinamika baru, sepanjang masih dalam batas-batas kemampuan mereka. Agenda atau maksud tersembunyi adalah emosional berupa perasaan, konflik, motif, harapan, aspirasi, dan pandangan yang tidak terungkap yang dimiliki oleh anggota kelompok. Efektivitas kelompok adalah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas kelompok dalam mencapai tujuan. Semakin banyak tujuan yang dicapai, semakin banyak keberhasilan. Anggota kelompok akan semakin puas. Bila anggota kelompok merasa puas, kekompokan dan kedinamisan kelompok akan semakin kuat.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.